Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari yang begitu indah yang Tuhan anugerahkan buat kita semua. Saya rindu kita semua boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan, membagikan sukacita kita kepada sekeliling kita, kepada dunia yang ada di sekitar kita. Siapa yang hari ini merasakan kasih Tuhan itu begitu penuh dan begitu nyata dalam kehidupan kita? Boleh angkat tangannya? Puji nama Tuhan. Sukacita surga. Hanya sukacita yang dari Tuhan yang dapat memenuhi hati kita setiap waktu. Bila sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Bila sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata berdiriku. Kami terima sukacita dari Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Semangat kami Tuhan, Engkau kekuatan kami, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata berdiriku. Mari saudara sama-sama haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata berdiriku. Sekali lagi katakan haleluya. Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata berdiriku. Sukacita surga nyata berdiriku. Sukacita surga nyata berdiriku. Haleluya, kita sorak-sorai wajah kita. Tuhan senang dengan pujian kita. Tuhan senang dengan sorak-sorai yang keluar dari dalam hidup kita. Sebab hanya Dialah andalan kita dan hanya Tuhanlah yang dapat memberikan sukacita sejati dalam kehidupan kita. Apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, mari tetaplah bertekun untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Sebab hanya Aku hendak bernyanyi bagi Engkau, ya Yesus.
Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan setiap waktu. Selagi kami hidup, selagi kami ada, hanya ini ya Tuhan yang dapat kami berikan. Pujian penyembahan kami, hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Mari katakan sama-sama. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu.
kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau mendengar ya Tuhan pujian dari hati kami. Dan Engkau melihat ya Tuhan tangan kami yang terangkat. Engkau melihat isi hati kami yang terdalam ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau Yesus. Mari ya Tuhan bawa kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti kehendak-Mu. Apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Apa yang harus kami kerjakan Tuhan. Apa yang harus kami buat Tuhan. Marilah ya Tuhan, berbicaralah buat setiap kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Engkau urapi kami semua. Yang pagi ini istimewa, minggu keempat bulan Oktober. Tanggal 31 Oktober adalah hari reformasi. Jadi kita akan mengingat kembali dan bicara tentang reformasi gereja 503 tahun yang lalu dan reformasi umatnya. Kita lihat slide berikutnya. Ya, ini adalah Martin Luther. Dia seorang yang salah satu yang akhirnya mendobrak. Ada beberapa orang-orang, tokoh-tokoh pada zaman reformasi yang membongkar kesalahan-kesalahan ya pada zaman itu. Tahun 1517, jadi 503 tahun yang lalu. Pada 31 Oktober dikisahkan Martin Luther menaruh petisi 95 tesis keberatan dia terhadap pengajaran pada saat itu. Di bawah kekuasaan Paus yang Roma Katolik yang begitu pada saat itu ya tidak tepat gitu. Ada banyak hal yang tidak tepat. Nah, Martin Luther dengan mempertaruhkan nyawanya, dia mengatakan hal-hal yang menurut dia ini seharusnya seorang anak Tuhan, seorang Kristen harus memiliki beberapa hal yang penting ini. Nah, ada lima hal yang dia sampaikan, poin-poinnya ada 95, tetapi 5 kategori ini yang dia ingin reformasi dari situasi, dari kondisi pada saat itu yang benar-benar tidak tepat menurut dia. Nah, dia berani mengatakan itu ada 5 sola, istilahnya di dalam bahasa mana itu ya? Yunani. Iya, ada Pancasola. Tadi pagi saya berjumpa dengan Niko yang masih kecil, kelas 1 SD. Saya tanya, Niko, hafal nggak Pancasila? Nggak ada hubungannya ya, tapi saya tanya dia. Oh, hafal, oke, keren. 1, dia sebutkan ketuhanan yang maha. 2, 3, 4, 5, betul semua. Wah, saya bangga. Kalau sewaktu-waktu ya Pak Jokowi datang ke sini lalu tes anak sekolah minggu di sini, ayo Pancasila. Niko dapat sepeda mini mungkin ya. Lumayan gitu. Artinya dia belum diajarkan di sekolah, tetapi dia ingin tahu dan apa yang dia dengar dari media itu masuk. Tepat sekali dia sebutkan. Saya ingat kakak pembinanya itu yang latih drum dia dibalik-balik. 3, 5, 1, 2. Dia masih
urutkan dulu. Tapi bisa. Oh, keren ya. Sepeda mini lah ya. Oke. Nah, pada saat itu dia mengungkapkan 5 panca sola. Yang pertama adalah sola scriptura. Scripture alone. Hanya Alkitab. Hanya Alkitab. 2. Sola fide. Faith alone. Atau hanya karena iman. 3. Sola gratia. Grace alone. Atau hanya karena anugerah. 4. Solus Christus. Ya. Christ alone. Hanya Kristus. Dan yang kelima adalah Soli Deo Gloria. Glory to God alone. Hanya kemuliaan hanya bagi Allah. Nah, mari kita lihat secara sekilas dengan cepat, karena ini adalah inti dari gerakan kebekuan, kesalahan, penyimpangan yang terjadi. Bukan hanya 503 tahun yang lalu, saat ini pun ada begitu banyak penyimpangan. Ada begitu banyak. Kita dikelilingi oleh dunia yang jatuh dalam dosa. Kita pun jatuh dalam dosa. Setelah dibenarkan melalui keselamatan di dalam iman kepada Kristus Yesus, maka kita harus punya sebuah nilai pola hidup yang berbeda. Kalau Pancasila adalah falsafah, dasar, sebuah ideologi. Jadi semua hukum harus berdasarkan itu. Kalau ada hukum negara, bahkan hukum aturan di RT, RW, dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, ada yang menyalahi Pancasila, salah. Karena itu adalah idenya, karena itu adalah filsafat dari semua aturan. Nah, ini hanya kategori. Nah, kita akan lihat yang pertama. Sola scriptura. Kenapa sola scriptura menjadi pada umumnya diletakkan pertama? Karena ini Alkitab adalah yang ada gitu ya. Jadi kita kenal Kristus, kita kenal iman, kita kenal kasih-Nya dan kemuliaan bagi Allah melalui Alkitab. Ini adalah yang tertulis, setiap orang bisa membaca, tetapi ketika Roh Kudus itu membukakan, mencelikkan mata rohani yang buta, dan tiba-tiba itu menjadi hidup dan menyadarkan akan dosanya, dia bertobat, dia percaya kepada firman, percaya pada karya Kristus di atas kayu salib melalui firman atau melalui pendengaran akan firman, maka dia akan menemukan hal yang terindah yang kita nyanyikan tadi ya. Lagu pertama apa ya, masih ingat Bapak Ibu? Wah, musik ada catatannya. Bapak Ibu masih ingat lagu pertama kita tadi? Oh, semangat. Lagu apa ya? Terima sukacita surga. Oh, Bapak Ibu punya sukacita surga? Harusnya ya. Dari mana kita tahu? Alkitab, Injil, Euangelion itu adalah kabar baik. Euangelion, baik, kabar, berita. Nah, itu yang menjadi kegembiraan kita. Itu yang menjadi sukacita kita. Kita bisa senang kalau hobi kita terpenuhi. Kita bisa sukacita secara dunia kalau kita mendapatkan hadiah atau hal-hal yang kita bisa nikmati. Tetapi sukacita yang ilahi, yang benar-benar, itu dapatnya dari kabar baik yang terbaik di dalam sejarah kehidupan manusia, yaitu Injil, yaitu firman Tuhan. Nah, saya beberapa kali mengulas ini karena ini sangat penting. Sudah, saya tidak terlalu banyak lagi. 2 Timotius 3 ayat 16, Bapak Ibu masih ingat teman-teman? Saya sudah minta teman-teman menghafalkan, anak kaum muda. Semua yang tercatat di dalam kitab suci adalah diilhamkan, dinafaskan oleh Allah, yang berguna, bermanfaat, yang penting untuk mengajar, teaching, untuk menyatakan kesalahan, conviction, reproof, ya, menyatakan
salah. Yang benar itu standarnya ini. Dan memperbaiki kelakuan. Biasanya menyimpang sana, menyimpang sini. Nah, diperbaiki. Ayo, ini yang benar. Lakukan ini. Kehendak Tuhan kita sudah juga belajar yang bersifat instruktif atau yang bersifat masa depan sudah ada di sini. Ini standarnya. Jadi mari kita perhatikan. Dan yang memperbaiki kelakuan. Ya, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi benarnya seperti apa? Nah, didikan itu terus-menerus. Mari kita belajar, mari kita jadikan ini sebagai otoritas. Ada tertulis. Dan kapanpun kita bisa baca, kapanpun kita bisa mendapatkan penghiburan atau koreksi atas, oh iya selama ini saya salah ya. Saya pikir, saya rasa, dan standarnya bukan saya. Standarnya adalah Alkitab. Karena ini dinafaskan, karena ini diinspirasikan, maka apa yang sudah Tuhan sampaikan itu benar. Alkitab alone, Scripture alone, bukan primbon, bukan horoskop, bukan manual kedokteran, bukan manual musik, ya, atau yang lebih penting, anak muda sekarang sukanya apa? Novel, drama, dan seterusnya. Oke, boleh, refresh, game, tapi apa yang menjadi utama? Apa yang menjadi ini kalau saya punya segalanya. Saya punya sukacita itu karena ini benar-benar kabar baik. Inilah yang asli, inilah yang memberikan aliran kehidupan dari dalam, bukan dari luar. Oh, saya dipuaskan dengan novel yang lucu, yang horor, yang apapun. Itu dari luar, tetapi dari dalam ada aliran air hidup. Ini sumbernya. Kapanpun kita butuh baca, ya, buku-buku akademik penting, manual-manual penting, tetapi inilah yang terpenting. Sola Scriptura yang memberikan sukacita, kabar baik itu betul-betul baik buat kita. Kabar baik dari dunia, berita-berita dari dunia tidak terlalu baik. Ini yang paling baik. Yang kedua, Pancasola yang kedua adalah sola fide. Faith alone, hanya karena iman. Nah, saya ingin menggabungkan ini dengan yang ketiga adalah sola gratia. Only by grace. Salvation by grace alone. Atau anugerah semata. Ya, itu antara iman dan anugerah. Kita akan baca, ini juga ayat hafalan ya teman-teman ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Ada lagunya, Bapak Ibu suka menghafalkan ayat. Nah, ini ayat yang harus hafal. Mari kita lihat. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya tambahkan karena itu belum selesai ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi ayat 8 dan 9, satu kalimat yang menegaskan. Ayat 9 itu diulang dengan cara yang berbeda untuk mengkontraskan antara Allah yang bertindak, Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang memberikan iman, yang menyelamatkan, dan manusia yang mencoba. Manusia yang merasakan, aku bisa, aku cukup baik, didikan orang tuaku baik, sehingga aku punya karakter yang baik. Apakah itu menyelamatkan? Maaf, tidak. Aku kaya. Nah, pada saat itu ada penjualan surat pada zaman itu ya, reformasi itu ada penjualan surat suara, surat pengampunan. Ya, kalau berdosa beli boleh, karena mereka pada saat itu mau membangun katedral di Roma, di Vatikan gitu ya. Padahal dana dari pusat itu besar sekali, lebih kaya dari orang terkaya pada zaman itu. Tetapi malah minta, ini Martin Luther di Jerman, untuk gereja yang basilika yang terkenal di pusat begitu, di Vatikan,
Nah, semua dimintain, bahkan orang-orang yang miskin, yang tidak tahu apa-apa, yang sebenarnya ingin hidup saleh, karena ada surat itu, ayo beli, buat yang sudah meninggal pun boleh. Nah, Martin Luther merasa, oh tidak, itu bukan manusia. Keselamatan itu bukan dari manusia. Apalagi dengan uang, makin banyak uangnya, makin panjang, makin cepat keluar dari api penyucian dan seterusnya. Tidak, saya tidak membahas itu, tetapi antara kasih karunia dan iman itu adalah pemberian dari Allah. Tidak diusahakan oleh manusia. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, karena saya tampil baik, karena orang tua saya berpengaruh dan seterusnya. Tidak. Hanya, benar-benar hanya kalau Tuhan tidak menaruh belas kasihan pada saya orang berdosa dan pasti dihukum. Pasti. Jadi kabar baik itu adalah yang seharusnya dihukum, tidak. Hukumannya ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan mendapatkan keselamatan karena menaruh percaya sepenuhnya kepada karya salib Kristus. Itu yang menyelamatkan. Bukan karena aku mencari Tuhan Yesus. Tidak. Dari sekian ribu orang yang dijumpai Tuhan Yesus sepanjang pelayanannya, berapa yang sungguh-sungguh serius? Bahkan ketika di atas kayu salib, berapa yang bertahan dekat, berani dekat dengan proses penyalipan itu? Lari semua. Hanya banyak wanitanya yang lebih setia, ya, lebih berani dekat. Aku mati ya, aku mati. Ya, tapi yang lain, bahkan murid-muridnya tinggal mungkin Yohanes di situ, sampai dikatakan, ya, anak itu ibumu, ibu itu anakmu, supaya Ibu Maria, ibu kandung dari Tuhan Yesus, tidak merasa tersisih dan kesepian. Dan ini orang-orang tertentu, yang mana yang lainnya dibangkitkan dari kematian mana? Yang kusta disembuhkan mana? Gak ada, nggak ditulis di Alkitab. Ya, mungkin ada, tapi di ring jauh sana, ya, di zona yang aman di sana. Jadi yang dekat-dekat ini prajurit apa, sungguh-sungguh bersikap kejam dan tidak mengenal ini kriminal dan luar biasa. Makanya hukumannya salib. Itu hukuman yang paling. Tetapi kasih karunia itu menjangkau orang-orang, melembutkan hatinya, menyadari bahwa aku berdosa, harusnya aku yang mati, harusnya aku yang hukumannya salib, ya, dan masuk neraka. Tetapi kabar baiknya adalah, kabar gembiranya adalah, hukuman itu sudah ditanggung duluan. Wow, siapa yang mau begitu? Hanya Yesus, hanya Yesus. Itulah sebabnya ketika orang menaruh imannya, percaya sepenuh, terima kasih Tuhan, tidak ada cerita dewa yang menyelamatkan manusia. Tidak ada cerita manusia yang menyelamatkan manusia, tetapi cukup untuk menyelamatkan banyak orang. Tidak ada, hanya satu. Dan iman itu datang mendapatkan kasih karunia dari Allah. Nggak perlu ada usaha, ya, tidak ada saingan. Only by faith, only by grace. Ada anak yang dinamakan Faith. Wah, saya suka sekali. Ya, imannya itu, iman orang tuanya itu, ya, yang kami ada karena kasih karunia. Kita akan di waktu mendatang, saya ingin ini dielaborasi, ya, digali lebih dalam. Nah, supaya waktunya tidak terlalu lama, setelah itu yang keempat adalah solus Christus. Christ alone. Hanya Kristus. Nah, ini pribadinya. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Hafal Bapak Ibu? Hafal teman-teman? Apa? Ya. Siapa yang bisa sampai kepada Bapa? Allah Bapa? Siapapun yang melalui Yesus. Akulah jalan, kebenaran, yang menghidupkan. Oh, ya,
only by Kristus ya. Christ alone. Nggak ada pribadi lain, nggak ada. Oh, saya bisa mengandalkan orang tuaku. Oh, surga ada di telapak kaki ibu. Berbahagialah orang-orang yang menghargai ibunya, mamanya, karena perintah Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibu. Bukan karena surga ya. Itu pepatah yang sebenarnya falsafah yang sebenarnya ya mendorong anak-anak, hargai orang tuamu ya, hargai. Tapi Alkitab mengatakan orang yang menghormati ayahnya dan ibunya panjang umurnya dan diberkati. Hanya pada pribadi Kristus, tidak ada orang lain, tidak ada pribadi lain yang seharusnya lebih tinggi, lebih prioritas dari Yesus. Tidak ada. Karena hanya Kristuslah, melalui Kristuslah, pribadi itu kita mendapatkan segala-galanya. Sukacita itu, kabar baik itu tentang siapa? Injil itu tentang siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Jadi kalau kita sedang hilang rasanya, hilang harapan, sedih berlarut-larut, kecewa dengan orang-orang ini, namanya orang Kristen tetapi menjadi batu sandungan dan seterusnya, jangan lihat orang Kristennya. Jangan lihat orang-orang yang mengecewakan. Jangan lihat situasi yang mencekam dan yang membuat kita hancur. Aduh, usahaku habis total. Dan jangan harapkan berkatnya. Enggak, harapkan pribadinya, Kristusnya. Bukan berkatnya. Tuhan, saya mau berkatnya. Aku ingin menjadi kaya, Tuhan. Lalu aku setia datang, aku memberikan persembahan supaya aku kaya ya Tuhan ya. Aku kasih 100.000, 10 kali lipat, 100 kali lipat, berarti saya tunggu loh Tuhan. Tuhan hutang loh sama saya. Loh, kok bisa? Enggak, justru harusnya kita yang berhutang sepenuh jiwa, sepenuh. Maaf, lupa ada ini ya. Ada perisai di sini, lupa. Iya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Nah, saya berhutang sepenuhnya, maka saya memberikan yang terbaik juga. Apa yang terbaik itu bagi Tuhan? Yang kelima, Sola Soli Deo Gloria. Ya, lagu terakhir, Bapak Ibu ingat nyanyi apa? Sebelum doa, sebelum firman. Apa yang manis didengar oleh Tuhan itu apa ya? Nyanyian pujian bagimu, Soli Deo Gloria. Glory juga alone. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan bagi diri sendiri. Oh, saya sudah melayani Bapak Ibu, tolong puji saya. Tidak. Oh, saya sudah berbagi banyak. Saya beramal dan seterusnya, mendermakan banyak hal. Oh, kemuliaan hanya bagi Allah. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13 itu sebenarnya bicara tentang kalau kamu makan, kalau kamu minum, lakukan untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk memuaskan, bukan untuk mendapatkan pujian dari orang, bukan untuk memberikan pujian bagi presiden atau kepada kita menghargai orang, kita menghargai pribadi, tetapi yang satu pribadi yang betul-betul kita ini berhutang sepenuhnya, tetapi dia tidak menganggap itu sebagai hutang, mengasihi kita, memeluk kita, memberikan kita kehangatan. Kristus pantas untuk mendapatkan semua pujian yang menjadi, kalau kita menyanyi dengan pujian dengan penuh sepenuh hati, maka Tuhan senang. Kita tidak sampai diminta mati di atas kayu salib atau sampai mencucurkan darah. Kalaupun iya, itu adalah keuntungan. Maka itu adalah penghargaan, mencicipi penderitaan Kristus. Tapi kalau tidak, yang Tuhan mau adalah kesungguhan kita datang. Aduh Tuhan, Engkau sudah memberikan kegembiraan, sukacita, kabar baik itu saya sudah miliki. Saya mendapatkan sukacita. Ya, memang ada saatnya kecewa. Ya, ada saatnya sedih dan kehilangan. Tetapi itu sumber yang tidak pernah
ada damai sejahtera. Dan kalau itu kita rasakan, maka seharusnya kita selalu memuji Dia. Seharusnya memberikan sesuatu yang manis bagi Tuhan. Masa kita gagal terus ya? Masa kita kalau anak kecil itu udah dididik, udah dikoreksi ya, tadi seperti 2 Timotius 3 ayat 16, sudah diajar, sudah nyatakan kesalahannya terus bandel. Orang tuanya bagaimana? Sedih ya? Nggak manis ya merasakan ini anak ya. Aduh, kalau bisa nggak jadi dari dulu nggak usah jadiin kamu gitu ya, jadiin yang lain yang lebih nurut, yang lebih. Terlambat, anaknya sudah begitu. Tetapi kita jangan sampai seperti itu. Kita merasakan ada begitu banyak pergumulan di dunia ini, ada begitu banyak, dan kesalahan-kesalahan, penyelewengan di sana sini menjadi biasa. Tetapi bagaimana kita? Kalau 503 tahun lalu ada reformasi, umat Tuhan dikembalikan pada standar yang benar, dan itu proses yang berlangsung terus-menerus, momentumnya ada orang-orang yang berikutnya, John Calvin dan seterusnya, sehingga betul-betul dunia dihebohkan dengan reformasi itu. Tetapi yang sebenarnya adalah reformasi dari hati, reformasi umat Tuhan. Apakah kita kembali kepada Pancasila yang menghargai sungguh-sungguh, tidak ada standar lain kecuali Alkitab, tidak ada iman lain, tidak pantas mengimani diri sendiri, tidak pantas menghargakan diri sendiri lebih dari kasih karunia Allah, menyatakan pribadi Kristus adalah satu-satunya, benar-benar satu, tidak ada bandingan, tidak ada saingan, kompetisi. Tapi kalau di dunia ini, saya punya teman jenderal, tentara kah, polisi kah, atau apa, itu sandaran saya. Tidak bisa ya? Tidak bisa. Pasti mengecewakan Kristus. Dan biarlah kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Apa yang kita bisa nikmati, makankah, minumkah, kita bisa melakukan. Masih sehat saat ini hadir, bisa beribadah. Oh puji Tuhan, baik yang tidak bisa di rumah, menikmati ibadah online, tetap kalau masih bisa bernafas, ada kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Kabar baiknya sudah diberikan. Dan kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Maka sepantasnya lah kita memberikan yang terbaik bagi Dia. Sepatutnya, seharusnya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Biarlah reformasi itu pernah terjadi dan terus terjadi sampai saat ini. Dalam hati kita, dalam cara kita berpikir, paradigma, konsep, falsafah kita, mari kita sesuaikan dengan Alkitab. Apakah itu menyatakan iman dan menggambarkan kasih karunia ilahi yang di atas segalanya? Apakah itu menokohkan, memfigurkan Tuhan Yesus di atas figur yang lain, tokoh ideal, idola yang lain? Dan apakah hidup saya sepenuhnya memuliakan Dia? Mari kita merasakan gerakan reformasi itu dari dalam kita. Terima kasih Tuhan untuk firman Engkau. Terima kasih untuk Alkitab yang Tuhan sudah inspirasikan bagi kami. Terima kasih, kami mau menghargai ini lebih dari yang lain Tuhan. Terima kasih untuk iman yang sudah Tuhan karuniakan, sehingga kami anak-anak Engkau Tuhan dibenarkan. Dan itu sepenuhnya kasih karunia. Tidak ada andil kami, tidak ada hal baik yang kami bisa pantas terima itu. Dan terima kasih Tuhan, kami bisa mengagungkan Engkau Yesus Kristus di atas segala-galanya. Engkau sandaran kami Tuhan. Dengan sabda Engkau menciptakan segalanya, tetapi Engkau menjadi manusia, berkarya, memberikan yang terbaik, bahkan nyawa, tubuh dan darah, sebagai peringatan akan kasih Engkau, dan Engkau bangkit kembali
penuh dengan kemuliaan, mahkota. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku Engkau Tuhan, Raja di atas segalanya. Biarlah hidup kami mencerminkan ini, Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini, Tuhan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, yang tidak mampu untuk bersama-sama hadir dan terbatas. Tuhan, kiranya kebaikan Tuhan menyentuh, memberikan semangat yang baru, sukacita dari Injil, yaitu Yesus Kristus yang berkarya. Itu menjadi iman, menjadi pengharapan kami, dan hidup kami belajar untuk memuliakan Engkau, belajar untuk terus memandang kepada Engkau, sekalipun bergumul dengan kekecewaan dan kejatuhan dan kebangkrutan dan apapun, Tuhan, yang kami andalkan Engkau, dan Engkau sudah memberikan yang terbaik, dan itu cukup bagi kami. Cukup. Kiranya kelima sola ini, Tuhan, kami ingat dan mereformasi terus menerus. Ada saat di mana kami jatuh, ada musim di mana kami harus bergumul begitu berat. Tuhan tolong, Tuhan mampukan kami untuk terus berpegang kepada Engkau. Terima kasih kami semua yang telah mendengar firman Tuhan. Kami akan melanjutkan karya langkah kami di dunia ini, Tuhan, dengan membawa berkat dari Engkau. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita diutus ke dalam dunia dengan kekuatan Injil itu, kuasa yang memampukan kita untuk hidup menurut kehendaknya. Mari kita hidup, mari kita membangun keluarga, saudara, orang-orang sekitar yang dekat dengan kita, dan marilah kita mencerminkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa yang penuh dengan kasih setia, yang sempurna di dalam kekudusannya, memampukan kita untuk hidup menurut standarnya, memampukan kita untuk terus mengalami kehangatan kasih-Nya sampai kekekalan. Dan kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Solus Kristus itu memenuhi, menjadi prioritas, menjadi pribadi yang disembah, yang selalu dilayani dalam kehidupan kita. Dan kiranya Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengalami reformasi hari demi hari, belajar dari kesalahan, dan Tuhan memberikan kemampuan, kuasa untuk melakukan kehendak. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.